بسم الله الرحمن الرحيم الفتوى وحبنا يشفينا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من الجنة بالجنة يوم أبصارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة خصوصا لروي المهاجر اللهم بن عيسى وإلى روي الأسد العظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وإلى روي صاحب ربك بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روي جعل بن العباد وإلى روي صاحب بالإرشاد الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وإلى روي الإمام جابر رضي الله عنه وإلى روي الإمام مالك رضي الله عنه وإلى روي أحمد رضي الله عنه وإلى روي محمد بن رضي الله عنه وإلى روي الإمام غزالي رضي الله عنه وإلى روي الإمام زنجي رضي الله عنه وإلى روي الباجي رضي الله عنه المؤلف هذا الكتاب العلامة الحبيب الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر محمد بن حسين بعلوي أن الله يغفر له ويرحمه ويجعل درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعل من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا بالتي في زمرة بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mualliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, kemarin diterangin sampai mana? Hah? Zakat ya, zakat udah. Faslun yajibu saumu syahra Ramadan ala kulli muslimin mukallafin wa la yasihu min haidin wa nufasai wa yajibu alaihim al-qada'u wa yajuzul fitru li musafir safaran qasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, setelah beres Syekh Musannif menerangkan tentang masalah zakat, maka pada malam hari ini insyaallah akan diterangkan tentang satu kewajiban yang mana menjadi rukun Islam yang keempat, yaitu puasa pada bulan suci Ramadan, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini pun kita masih masuk dalam bulan suci Ramadan. Faslun yajibu saumu Ramadan. Telah diwajibkan puasa pada bulan suci Ramadan ala kulli muslimin, atas semua orang muslim, orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang mengiktikadkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
mukallafin yang mana sudah sampai batasan mukallaf. Kalaf sendiri sudah kita terangkan sebelumnya, yakni aqil, baligh, salamatul hisi wa bulughud da'wah. Yang mana kewajiban ini adalah satu kewajiban yang nilai pahalanya itu luar biasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Jadi kata Rasul, barang siapa yang pada siang hari bulan Ramadan dia kok berpuasa atas niat lillahi ta'ala karena menjalankan perintah agama, karena menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan malam harinya digunakan untuk menghidupkan pada bulan suci Ramadan, maka Allah Ta'ala berjanji ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampuni segala macam kesalahan dosa yang telah ia lakukan. Karena yang namanya puasa pada bulan suci Ramadan itu adalah suatu kewajiban bagi orang muslim yang mukallaf, maka fala yajibu 'alal kafiri, maka tidak diwajibkan yang namanya puasa itu buat orang kafir yang asli. Orang kafir asli itu ada dua, imma dhimmi wa imma harbi. Adapun orang kafir yang ghair asli, yakni orang kafir yang murtad, tadinya bukan kafir kok terus dia kafir, itu tetap diwajibkan untuk shaum, untuk puasa pada bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika dia puasanya enggak sah. Sebab apa? Puasanya dia tidak ada syarat sahnya, yaitu Islam. Tapi kewajiban tersebut selama belum dia itu laksanakan, tetap hukumnya wajib. Makanya ntar dalam bab ketika seorang murtad itu kok masuk Islam kembali, maka puasa yang selama ini ia tinggalkan wajib hukumnya untuk dia qadha. Begitupun dalam hal sholatnya wajib diqadha. Berbeda sama orang kafir asli, seperti dari kecil memang seorang Nasrani atau seorang Yahudi, kok tumbuh dewasa masuk Islam, maka kewajiban sholat dan puasa yang dia tinggalkan tidaklah diwajibkan untuk diqadhanya. Wala yasihu min haidin, dan yang namanya puasa ini tidaklah sah bila dilakukan oleh wanita yang lagi berhalangan, baik itu berhalangan karena haid ataupun berhalangan karena nifas. Karena yang namanya wanita sedang haid dan nifas itu tidaklah diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi nanti hukumnya berbeda, wa yajibu alaihimal qadha. Akan tetapi wajib hukumnya wanita yang tidak berpuasa karena haid dan nifas ini untuk mengqadha puasanya pada bulan-bulan setelah Ramadan. Berbeda halnya kayak sholat. Kalau sholat bagi wanita haid dan nifas itu tidak wajib mengqadhanya. Umpamanya wanita haid kok 7 hari, di 7 hari tersebut wanita nggak pernah sholat dan juga nggak diperbolehkan untuk sholat. Kok jangan kata sholat, baca Al-Quran aja nggak boleh. Sudah suci ya tidaklah diwajibkan untuk mengqadha sholatnya. Berbeda halnya dengan puasa. Kalau puasa ditinggalkan, umpamanya pada bulan Ramadan sudah berapa kali haid nih, berapa hari, contoh taruhlah 12 hari, maka pada bulan-bulan setelahnya wanita tersebut
wajib untuk mengqadha puasanya. Afada dzalika Romli, bagaimana yang telah diucapkan atau dibahas oleh Al-Imam Romli, li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Rasulullah alaihi wasallam itu amara Aisyah radhiyallahu anha, telah memerintahkan Sayyidatuna Aisyah, yakni istrinya Rasul, biqadha'i saumi, untuk mengqadha puasanya. Wa yajuzul fitru li musafir safar qasar, dan boleh yang namanya puasa itu bagi orang-orang yang musafir. Orang musafir ini orang yang dalam perjalanan jauh, tapi disyaratkan safar qasar, yang jarak yang ia tempuh itu jarak mengqasar sholat, yakni sekitar, kalau di dulu itu 2 pamondokan ontak. Kalau zaman sekarang kilometernya itu sekitar 86 lah, ala shawab 86 kalau nggak salah kilometernya. Pokoknya kurang dari itu nggak boleh untuk membatalkan puasanya. Akan tetapi kalau lebih daripada jarak qasar tersebut, kayak dari sini umpamanya ke Cianjur atau ke Sukabumi atau ke kemanalah yang jaraknya itu sudah mencapai jarak qasar, maka boleh di tengah perjalanan dia untuk berbuka puasa, tapi tetap harus dihitung hutang, wajib diqadha ketika habis bulan suci Ramadan. Saya musonif, gimana kalau umpamanya orang yang musafir tersebut tidaklah payah, tidak bersusah payah, tidak berat di dalam perjalanannya. Contoh umpamanya dari Jakarta ke Surabaya, jauh kan jaraknya, udah boleh tuh buka puasa, tapi naiknya pesawat cuman 1 jam atau 2 jam saja, yang mana dia buat puasa itu kuat luar biasa karena di perjalanannya nggak berat. Bagaimana hukumnya? Wa illam yasyuk alaihi, walaupun tuh perjalanan tidak memberatkan dirinya, asal sudah berjarak lebih dari 1 qasar, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Jakarta Surabaya naik pesawat pun boleh untuk berbuka puasa. Kan tetapi bahasa di sini bukan bahasa perintah, bukan bahasa tuntutan dari syariat suruh berbuka, bukan, tapi satu rohsoh, satu bentuk keringanan. Ya kalau bisa mau dapat pahala yang besar mah lanjutin puasanya. Ibarat kata puasanya orang mukim sama puasanya orang musafir, itu pahalanya lebih banyak orang musafir. Sebab apa? Sebab lebih berat tekanan yang ada pada dirinya. Kok tetap melaksanakan perintah, maka nilai pahala dan balasannya pun luar biasa. Wali maridin, dan diperbolehkan juga untuk berbuka puasa, yakni bagi orang-orang yang sakit, yang mana sakitnya tersebut bisa bertambah parah kalau tetap puasa, maka boleh untuk berbuka puasa. Bukan sakit-sakit yang ringan, bukan asal sakit kepala ataupun panu, kadas, kurap, itu nggak boleh. Karena yang namanya sakit yang sudah diberikan rokhsah itu sakit-sakit yang berat saja. Umpamanya diwajibkan sama kedokteran, diwajibin sama dokternya untuk minum obat secara rutin, maka nggak apa-apa, nggak puasa juga. Kemudian wahamilin, begitupun dengan wanita yang sedang hamil, boleh untuk tidak
puasa, kan tetapi wajib tetap hukumnya untuk mengqadha'nya. Wa murdi'ah yasyuqu alaihim masyaqqah la tahtamilul fitr, ataupun wanita yang sedang dalam masa menyusui. Wa yajibu alaihimul qadha, akan tetapi diwajibkan atas mereka semua yang diperbolehkan untuk berbuka puasa, diwajibkan apa? Al-qadha'u, yakni tetap mengqadha puasanya. Wa yajibu at-tabyidu wa ta'yin fi niyah likulli yaumin, dan diwajibkan di dalam tata cara berpuasa pada bulan suci Ramadan at-tabyid, yakni memalamkan niat. Bahasanya apa? Niat puasa bulan Ramadan itu wajib pada malam hari. Batasannya apa? Ketika ghurubis syamsi, yakni waktu masuknya adzan maghrib sampai selesainya adzan subuh. Maka di waktu tersebut wajib kita ini untuk melafalkan niat. Tapi bagaimana umpamanya Bang Zaid malamnya lupa dia untuk puasa Ramadan, inget-inget udah jam 8 siang atau jam 10 siang, bagaimana puasanya? Lam yasih, puasanya Zaid itu tidaklah sah. Karena apa? Yajibut tabyid, diwajibkan untuk memalamkan niat puasa pada bulan suci Ramadan. Berbeda sama puasa-puasa yang lainnya, yakni puasa-puasa sunnah. Kalau puasa sunnah nggak wajib menginapkan niat, dalam artian mau puasa sunnah Senin atau puasa sunnah Kemis, di jam 8 baru keinget, malam belum niat, maka niat di situ juga nggak masalah, asal sebelumnya dia tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tapi berbeda dengan puasa pada bulan Ramadan, ini wajib tabyidun niyah, menginapkan niatnya. Niat jam 8, jam 10 siang nggak sah puasanya. Dan juga wajib untuk imsak, wajib untuk menahan segala perkara yang dapat membatalkan puasa. Puasanya nggak sah, tapi nggak boleh makan, tetap juga nggak boleh minum. Kalau umpamanya lupa niatnya jam 10 siang baru keinget semalam nggak niat puasa, terus ya udah deh nggak puasa ini dah, terus dia makan, satu suap makanan dia mengandung dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Jadi tetap wajib kayak orang berpuasa, akan tetapi perbedaannya harus pada bulan setelahnya itu untuk mengqadha puasanya. Bukan lantas nggak sah puasanya itu diperbolehkan makan dan minum, enggak. Tetap wajib menahan makan dan minumnya. Wa ta'yin fin niyah, dan juga ta'yin itu memang melafalkan niat buat puasa bulan suci Ramadan. Maka kalau niatnya cuman kemutlakan puasa doang, nggak sah niatnya. Nawaitu sauma ghadin lillahi ta'ala, nggak boleh, harus nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadannya itu harus dibawa. Sebab apa? Wajib ta'yinun niyah likulli yaumin, pada tiap-tiap hari. Maksudnya bagaimana kalau umpamanya ada orang kok puasa, niatnya di malam saya mau puasa selama bulan suci Ramadan, maka niat yang terhitungnya itu cuman hari di mana dia
meniatkannya doang. Umpamanya 30 hari saya niat untuk puasa bulan suci Ramadan, maka yang terhitung cuman hari itu saja. Kemudian iya, setelah niat dan memalamkan niat, rukun yang keduanya apa? Al-imsaku anil jima wal istimna wal istiqa'ah wa anir riddah wa an dukhuli aini jaufan illa raiquhul khalisit tahir min ma'danih. Diwajibkan pula bagi orang yang berpuasa, yakni menahan diri dari apa? Anil mufattirat, dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Apa? Yakni anil jima, yang pertama berhubungan badan suami dan istri, walaupun tidak keluar mani. Kalau jima pada bulan suci Ramadan, puasanya dapat batal puasanya. Bahkan kalau pembatalan puasanya itu karena jima, maka dapat kifarat, harus membayar denda. Dendanya apa? Kifarat itu denda yang berat dari syariat. Yang pertama, memerdekakan budak. Tapi zaman sekarang nggak ada untuk memerdekakan budak, maka diganti sama kifarat yang kedua apa? Wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Umpamanya sudah hampir 2 bulan, kurang sehari aja, kok batal, harus mengulangi puasanya dari awal lagi. Bagi siapa? Mereka-mereka yang wajib membayar kifarat. Bentuknya apa? Yakni mereka yang membatalkan puasanya karena sebab jima, berhubungan badan pada siang hari bulan puasa. Wal istimna, dan juga bersenang-senang. Sama, istimna ini beda sama jima. Bentuknya istimna ini ya kayak muqaddimatul jima lah, awal-awal pemanasan itu pun diharamkan. Wal istiqa'ah, dan juga batal puasanya orang yang muntah atau berusaha untuk muntah, mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Lagi puasa kok batal puasanya. Akan tetapi berbeda dengan muntah. Istiqoah ini lebih ke arah kalau kita ada usaha untuk memuntahkan sesuatu dari tubuh kita, itu yang batal. Akan tetapi kalau muntahnya itu bukan karena kepengenan kita, maka tidak batal puasanya. Kayak umpamanya sakit kepala ataupun enek pingin muntah, kok muntah dia maka enggak batal puasanya. Tapi kalau mencoba untuk memuntahkan diri, koek, ya puasanya bisa batal. Tapi kalau muntah tanpa dia kehendaki, puasanya bisa batal juga. Kalau apa? Kalau ada sesuatu yang kembali ke tubuh dia. Umpamanya muntah nih, di tengah-tengah muntahannya ada sesuatu yang masuk balik lagi, itu bisa membatalkan puasanya. Kemudian wa anir riddah, jaga pula tuh dari kemurtatan. Yang namanya orang puasa wajib menjaga dari kemurtatan. Kalau murtad di tengah-tengah puasa, itu pun dapat membatalkan puasanya. Kemarin sudah diterangkan yang namanya murtad itu tidak cuman ngomong saya mau ganti
agama saja, akan tetapi melakukan ketiga perkara yang menjadi jalur pintu kemurtatan, itu pun bisa dianggap keluar dari agama Islam. Kemarin sudah diterangkan bab pasal murtad itu ada yang dari kauliyah, ucapan. Kok ucapannya nggak dijaga ketika puasa sampai ucapan tersebut melewati batas pintu kemurtatan, maka puasanya batal. Walaupun habisnya keinget lagi, astagfirullahaladzim, keceplosan saya ngomong begitu. Syahadat lagi dia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi sudah terlanjur puasanya di hari tersebut sudah batal. Ataupun beriktikad secara iktikad yang membawa seseorang ke dalam kemurtatan, ataupun af'aliyah, gerak diamnya badan kita membawa seseorang ke dalam jalur kemurtatan. Walaupun langsung kala itu dia ingat kemudian mengucapkan syahadat untuk masuk kembali ke agama Islam, akan tetapi puasanya sudah terlanjur dinyatakan batal. Sebab apa? Wa aniriddah, yang namanya kemurtatan pun dapat membatalkan puasa. Kemudian wa anduhuli ainin jaufan, yakni masuknya ain sesuatu ke dalam lubang-lubang yang ada pada diri kita, itu pun dapat membatalkan puasa. Seperti apa? Seperti dari mulut ataupun dari hidung. Orang masuk sesuatu ainiyah, bentuknya apa saja, kok ke hidung ataupun ke mulut, itu pun dapat membatalkan puasa, kecuali seperti lubang yang tembus ke mata. Kalau mata menurut Imam Ghazali radhiyallahu an itu tidak tergolong lubang yang mu'tad atau yang mu'tadah yang pada umumnya. Jadi kalau nembusnya itu lewat mata masih enggak masalah, tapi kalau hidung ataupun mulut ini dapat membatalkan puasa. Masuknya ain itu sebuah zat lah, perkara, bentuknya mau padat mau cair. Kalau padat disebut makan seperti nasi dan lain sebagainya, kalau cair disebut minum seperti air, sirup dan lain sebagainya. Itu dapat membatalkan puasanya walaupun cuman sedikit. Namanya batalnya puasa itu bukan hanya makan satu piring ataupun satu suap, walaupun cuman satu butir nasi kok kita masukkan, ini dapat membatalkan puasa kita. Umpamanya karena habis sahur kok mulutnya nggak dibersihin, nggak sikat gigi, nggak apa, masih ada sisa-sisa makanan ataupun masih ada rasa-rasa sirup yang ada di mulut kita ketika siang hari, kok kita rasakan masih manis, ini kok kita telan, batal puasanya. Begitupun sebutir nasi ataupun satu suwir daging nyangkut di gigi kita siang hari lagi puasa, kita ngakalin dapat kok kita telan, itu pun dapat membatalkan puasa kita, kecuali kalau tidak disengaja. Batalnya itu kalau masuknya itu kita usahakan, memang benar kita mau memasukkan, memang benar kita yang mengusahakan. Tapi kalau nggak sengaja, ini kok nggak dapat membatalkan puasa. Ada batasannya, tetapi kalau bukan disebabkan karena keteledoran kita. Contoh umpamanya wudhu kumurnya biasa aja gitu loh, tapi kok ada yang masuk ketelen tanpa kita inginkan,
Batal enggak? Enggak batal kalau begitu. Tapi ada juga gambaran ketelan tapi batal. Kalau apa? Kita ini terlalu membangetkan di dalam berkumur umpamanya tuh kok ada yang ketelan walaupun tidak kita sengaja, tetap membatalkan puasa kita. Sebab apa yang membedakan? Yang pertama karena ketidakteledoran, dan yang kedua karena sebab keteledoran dia. Kenapa kok dia harus kumur-kumurnya itu begitu gitu kan, sedangkan itu perkara yang dilarang oleh syariat. Orang puasa nggak boleh mubalaghah, nggak perlu membangetkan di dalam kumur-kumur ataupun nyingsring kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesianya apa deh itu dah pokoknya ya. Illa raiquhul khalis at-tahir min ma'danih, kecuali air ludahnya yang khalis, yang murni, belum kecampur ama sirup tuh air ludah. At-tahiri yang suci pula. Yang suci itu air liur atau air ludah yang dari kepala kita, bukan yang berasal dari dalam tubuh kita. Jadi air liur itu ada yang dari kepala, ada yang dari badan. Jadi kalau kita tidur nih, kita terkadang ada ngeces gitu loh. Ada air liurnya. Itu hukum air liur itu najis apa enggak? Tergantung tuh air liur dari mana. Dari kepala apa yang dari dalam tubuh. Bedanya bagaimana, Beb? Taunya lihat posisi tidurnya. Kalau posisi tidurnya itu bagian tubuh lebih rendah daripada kepala, nih kayak kita tidur begini nih, ngeces berarti ini yang dari kepala. Tapi kalau umpamanya standar sama gitu ataupun lebih rendah, itu bisa mengarah berasal dari tubuh. Makanya kalau di masjid itu dilarang untuk buat tiduran. Sebab apa? Ditakutkan membawa najis ke dalam masjid. Bawa najis ke masjid itu haram, dosa hukumnya. Di lain mengkotori kesucian masjid, dan juga bisa mencegah kesahannya orang yang lagi beribadah di dalam masjid. Tuh karpet pernah kena iler, ini iler memang dari tubuhnya dia najis nih, tuh karpet najis, kita pakai buat sholat, sholatnya jadi nggak sah sebab terkena najis. Begitupun di dalam puasa, kalau umpamanya air ludahnya itu yang khalis, murni, nggak ada rasa marjannya, nggak ada rasa stroberi, apelnya, yang benar murni, nggak kecampur apa-apa. At-tahir juga suci, min ma'adani yang berasal dari tempat keluarnya tersebut, maka kalau kita telan enggak batal. Sengaja, Beb, walaupun kita sengaja kayak gini nih. Iya kan? Kita kering nih di lapangan umpamanya, ada air ludah di sini, kita telan, tapi kita lihat dulu tuh air ludah dari mana. Syaratnya khalis wa thahir, murni, nggak kecampuran rasa apa-apa, dan juga suci, maka nggak apa-apa. Tapi nanti dimakruhkan, tapi nggak sampai membatalkan puasanya. Wa alla yujanna walau lahdah, dan juga dapat membatalkan puasa yakni kegilaan walaupun cuman sebentar. Pamannya orang yang mengidap gangguan jiwa. Namanya orang gangguan jiwa itu masing-masing. Ada yang namanya orang gila itu
sehari itu cuman 30 menit ada gitu loh. Namanya orang gila itu bukan mesti 24 jam dia dalam keadaan gila, enggak. Gila itu ada yang sehari itu cuman 1 jam doang, dia kumatnya cuman 1 jam. Kok kumatnya tersebut pas dia puasa, maka puasanya batal walau lahdoh, walaupun cuma 1 menit doang, walaupun cuma 1 menit doang, tetapi yang namanya kegilaan itu dapat membatalkan puasa seseorang. Wala yahma alaih kullal yaum, dan juga nggak boleh ayan. Kalau ayan aja itu membatalkan puasa. Wala yasihhu shaum mul'idaini, dan tidaklah sah puasa pada 2 hari raya, yakni puasa sunnah. Ini berarti satu bab langsung dibahas di sini semuanya nih. Makanya dikatakan mukhtasar. Tapi kalau kitab khusus fikih itu kan dipisah-pisah. Syarat wajibnya puasa apa, syarat sahnya puasa apa, terus rukunnya puasa apa, kesunahan puasa apa, terus pembatalannya puasa apa, terus waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa itu apa, komplit. Tapi ini disatukan semuanya karena kitab mukhtasar, mengisi di dalamnya itu memang 3 fan, 3 bidang keilmuan, makanya dipersingkat sama musonif pembahasannya. Kalau pingin komplit ya ngaji kitab fikihnya secara mendetail sendirian, cari di luar sana yang ngajarin fikih, umpamanya kejar udah, namanya ilmu yang wajib juga kok kita ketahui. Kemudian wala yasihhu shaumul idaini, tidaklah sah puasa sunnah di hari raya Idul Fitri, bahkan derajatnya adalah haram. Kok puasa sunnahnya di Idul Fitri bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Wa ayyamut tasyrik, dan juga yaumit tasyrik. Yaumit tasyrik itu apa? Salah satu ayam ba'da yaumin nahar, yakni 3 hari setelah Idul Adha. Berarti tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu pun diharamkan untuk puasa sunnah di dalamnya. Kemudian an-nisful akhir min Sya'ban, setengah akhir pada bulan Sya'ban, itu di tanggal 16 sampai terakhirnya bulan Sya'ban itu diharamkan untuk berpuasa. Kan nggak boleh nih Sya'ban kemarin nih, kalau sudah tanggal 16 ke sana sudah haram untuk berpuasa, kecuali ada apa, contohnya disambung puasanya, tanggal 14-nya puasa, tanggal 15-nya puasa, ya tanggal 16-nya puasa juga nggak apa-apa. Yang haram itu kalau tidak disambungkan pada tanggal yang sebelumnya. Puasa kok langsung mulai tanggal 17 Sya'ban umpamanya, ya haram, dosa gitu loh. Ataupun puasa yang adatan yang sudah menjadi kebiasaan dia sebelum bulan Sya'ban memang sudah membiasakan diri untuk puasa Senin dan Kemis, maka pada setengah akhir bulan Sya'ban pun nggak apa-apa dia untuk puasa Senin dan Kamis. Bapak sudah menjadi kebiasaan dia gitu. Ataupun kayak contoh puasa Daud, dia biasa sebelumnya itu sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, maka datang setengah terakhir bulan Sya'ban itu pun nggak apa-apa dia untuk melanjutkan puasanya. Yang haram bagaimana? Tahu-tahu kerentek pingin puasa sudah setengah akhir bulan Sya'ban, habis umpamanya acara nisfu Sya'ban nih, hati jadi tenang nih, ntar deh besok nih mau puasa dah, ya bukan tempatnya gitu loh, bukan tempatnya, haram malahan kalau tidak ada 2 alasan ini. Kalau bayar utang pun nggak apa-apa
Nah itu asal bukan apa namanya disambungin ataupun puasa yang menjadi kebiasaan dia ataupun membayar qadha puasa nggak apa-apa. Pokoknya kemarin Ramadan kurang 3 datang sampai setengah akhir bulan Sya'ban puasa bagaimana nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebab apa puasa wajib jatuhnya qadha. Ini daripada entar saya nggak qadha ini Ramadan, entar kalau sudah terlewat tahun yang namanya puasa itu wajibnya bertambah, yang tadinya cuma wajib qadha pun wajib mengeluarkan fidyah jatuhnya. Pamanya nih kita pernah nggak puasa 3 tahun yang lalu nih, selama 4 hari nih saya belum mengqadhanya itu yang 3 tahun. Itu kita wajib tiap tahunnya untuk membayar fidyah, mengeluarkan fidyah selama kita belum mengqadha puasa tersebut. Makanya jangan sampai umpamanya kita berhalangan untuk berpuasa, contoh musafir lah, bukan hal-hal yang diharamkan sama Allah Ta'ala, asal lapar dikit atau aus dikit dah mampir dah di warung kelapa muda, bukannya begitu maksudnya. Umpamanya musafir kita orang ya, terus batalinlah kita, boleh keringanan. Kalau bisa di tahun tersebut jangan sampai kelewatan Ramadan lagi baru kita bayarnya. Kalau kelewatan sudah wajib bayar fidyah. Ya makanan pokok, umpamanya di Indonesia beras ya beras, umpamanya di Arab umpamanya gandum ya pakai gandum gitu. Kemudian wa yaumus syak, diharamkan juga puasa pada bulan syak. Bulan syak itu apa? Bulan yang ragu, ini masuk bulan Ramadan atau masih Sya'ban ya. Itu juga haram untuk berpuasa. Takutnya masuk di bulan Sya'ban. Kalau masih masuk bulan Sya'ban, puasanya apa? Haram jadinya. Jadi nggak boleh puasa di hari syak. Ila ayyasillahu bima qablahu, kecuali boleh puasa di pertengahan akhir bulan suci bulan Sya'ban. Ayyasillahu bima qablahu, dia menemukan atau menyambungkan puasanya dengan hari sebelumnya. Dari tanggal 15 atau 14-nya sudah puasa. Auli qadhain, ataupun buat ngodok puasa nggak apa-apa. Au nadrin, ataupun puasa nadar. Umpamanya saya berhasil nih di satu proyek saya, ntar besok saya mau puasa, saya bernadar untuk puasa. Kok masuk tanggalnya itu terakhir bulan Sya'ban, maka puasa nadarnya bagaimana? Tetap harus dilaksanakan. Hukumnya wajib, malahan bukan haram lagi tapi wajib. Awirdin, ataupun puasa yang sudah menjadi keseharian dia, yang sudah ia biasakan, yang sudah ia wiridkan, kayak puasa Senin Kemis biasa sebelumnya, ataupun puasa sunnah Daud. Waman afsada sawma yauma min Ramadan wala rakhsata lahu fi fitrihi bijima'in fa alaihil itsam. Dan barang siapa yang rusak puasanya pada bulan suci Ramadan, wala rakhsah, sedangkan keadaan dia tidak mendapatkan rakhsah dari syariat. Bentuk rakhsah keringanan itu apa? Seperti bukan musafir ataupun bukan orang-orang yang sakit dan lain sebagainya. Kok batal rusak puasanya? Bijimain, karena sebab berhubungan badan, fa'alaihil itsmu, maka hak atas dirinya itu sebuah dosa yang sangat besar. Wal qada'u fauran, dan dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya secepat mungkin. Wa kifaratu dhiharin,
dan juga diwajibkan untuk membayar kifarat dihar. Apa itu? Yang pertama, itsqu raqabah mu'minah salimah, yakni memerdekakan budak yang mukmin yang selamat dari aib. Kalau umpamanya nggak bisa, nggak ada budaknya, fasaumu syahraini mutatabi'ain, maka diwajibkan untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati'is shaum, kalau umpamanya udah nggak mampu lagi untuk puasa, kenapa? Sakit. Bukan nggak mampunya itu karena males, bukan. Nggak mampunya karena punya penyakit nih. Umpamanya anda bayar kifarat pakai puasa 2 bulan berturut-turut, ini dapat membahayakan kesehatan saya, ini sakitnya saya bisa tambah parah. Maka bayar kifaratnya pakai apa kalau udah begitu? Fa'ita'amu sittina miskinan au fakiron, maka diwajibkan untuk memberikan makan orang-orang fakir atau orang miskin sebanyak 60 orang, yang mana satu orangnya muddan berupa 1 mud. Umpamanya udah sakit-sakitan, nggak punya uang buat ngasih makan orang fakir miskin sebanyak 60, kenapa batalin puasanya pakai jima? Kalau begitu udah mah nggak, tubuhnya lemah, uangnya kantongnya juga lemah, ini masih neko-neko aja gitu loh, masih petakilan di dalam bab-bab syariat. Jangan. Kalau mau terlanjur bagaimana? Oh, istaqarratil kifarah murattaba fi dhimmatihi, maka tetap dia menanggung hutang kifarat tersebut sampai dia mampu untuk membayarnya kapanpun juga. Faslun yajibul al-hajju wal umrah fil umri marratan 'alal muslimil hurril mukallafil mustati' bima yusiluhu, diwajibkan pula bagi orang-orang muslim yang merdeka, yang mukallaf dan juga mampu di dalam perjalanannya, yakni untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh fil umri marratan, 1 umurnya sekali atau seumur hidup sekali. Kalau kita memiliki kemampuan finansial, kemampuan di tenaga kita masih ada, maka wajib melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Jadi bukan cuman haji saja, akan tetapi umrah. Punya uang nih umpamanya, terus tenaga masih ada, ya udah daftar untuk umrah kalau begitu. Sebab apa? Itu kewajiban seumur hidup sekali untuk mengunjungi di Baitullah khususnya, apalagi buat ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di sini memiliki kesempatan untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Amin amin ya robbal alamin. Bima yusiluhu wa yurda ila wadnihi fadilan andainihi wa maskanihi wa kiswatihi alla'ikina bihi, yakni kalau umpamanya kemampuan tersebut melebihi daripada utang dia. Nih saya punya uang 30 juta di tabungan, itu uang saya punya utang enggak? Saya punya utang 20 juta, maka uang saya 10 juta. 10 juta belum bisa untuk biaya umroh, maka belum diwajibkan untuk umroh. Wajibnya itu apa? Ketika punya uang, uangnya itu bisa buat biaya umroh, perginya ada, pulangnya juga ada biaya. Ya udah deh, umpamanya paket umroh itu 25 juta, taruhlah saya punya uang 30 juta. Kemudian itu di luar daripada hutang saya nggak punya utang nih, murni itu 30 juta itu fadilan,
uang lebih saya, uang tabungan saya, wa maskanihi, dan juga bukan buat bayar kontrakan saya umpamanya, wa kiswatihi, dan juga bukan untuk membelikan baju untuk keluarga saya yang cocok buat mereka, wa mu'ninatan man alaihi mu'ninati maddadadi habi wa iyabihi, dan juga kalau umpamanya saya tinggal ini keluarga saya ini enggak perlu pakai uang ini. Contoh umpamanya saya mau beribadah umroh ini 15 hari. 15 hari tersebut saya sebagai seorang ayah memiliki kewajiban menafkahi anak istri. 15 hari kita hitung nafkah buat anak istri umpamanya taruh berapa? Hah? 200 hari. Buset, 200 hari. Enggak lah. 15 hari contoh biasa kita kasih nafkah sebulan 5 juta contoh nih, contoh berarti taruh aja 15 hari, setengahnya berarti 2.500.000. Ini sudah nih buat dipisahin buat keluarga saya, ada buat beli pakaian, buat kontrakan udah ada, udah rapi semuanya lah. Ini memang benar-benar uang yang saya miliki 30 juta ini murni uang lebihnya saya, uang tabungan saya, nggak ada keperluan apa-apa di sana. Keperluan di sini keperluan yang diwajibkan oleh syariat ya, bukan keperluan dalam arti nafsu kita kayak untuk beli kendaraan dan lain sebagainya, bukan. Biaya hidup ya, kalau biaya hidup wajib, tapi kan biaya hidup yang distandarkan gitu kan, bukan kemewahan hidup, bukan gaya hidup, bukan, tapi untuk biaya hidup. Umpamanya ada segitu nih uang kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan umroh. Umpamanya nih Eki nih gaji kumpulin, ada nih uang di tabungan 50 juta umpamanya. Ya udah wajib Eki itu menggunakan uangnya buat umroh kalau begitu. Sebab punya kemampuan di dalam stamina masih muda, finansial pun ada, enak, wajib umroh. Buat ini, buat itu, buat motor, buat mobil, entar ada. Aduh, ya itu mah masalah anak Ki, bukan masalah ente Ki. Ya anak juga masih masalah seperti itu maksudnya. Ada 4 mata aja ntar dah. Bisa kita cincai lah. Ya ada bagian batanya Ki ya. Bercanda. Wa arkanul hajjil al-ihram wal wukuf bi Arafah wa tawafu bil bait wa sa'i bainas Safa wal Marwah. Insyaallah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. La hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.